Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Hafif Naufal, mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak. Dalam tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya laksanakan, saya akan memaparkan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Penjelasan ini akan menggali peristiwa-peristiwa penting yang membentuk bahasa kita, dari zaman prakolonial hingga era modern. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Septian Utut MPD, dosen pengampu mata kuliah ini, atas bimbingannya. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan. Di zaman prakolonial, Kepulauan Indonesia ditinggali oleh berbagai suku bangsa dengan bahasa dan budaya unik mereka masing-masing. Masyarakat di setiap pulau dan daerah memiliki bahasa dan tulisan tersendiri yang mencerminkan kekayaan budaya mereka. Seperti misalnya, di Jawa ditemukan bahasa Jawa kuno yang berkembang di kerajaan-kerajaan kuno seperti salah satunya Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Pengaruh agama ini tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan saja, tetapi juga memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa. Salah satunya bahasa Arab digunakan untuk tujuan keagamaan dan perdagangan. Bahasa lokal turut diadopsi dengan memasukkan unsur-unsur Arab dan Persia, menciptakan bahasa-bahasa baru yang mencerminkan perpaduan budaya yang kaya. Dengan datangnya penjajah Eropa membawa perubahan besar dalam bahasa dan budaya wilayah ini. Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol memperkenalkan bahasa-bahasa dan membentuk pidato-pidato campuran yang mencerminkan interaksi antara budaya-budaya tersebut. Bahasa Melayu, yang sebelumnya telah mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa sebelumnya, menjadi bahasa perdagangan penting dalam perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Pada abad ke-20, proses nasionalisasi dimulai dengan gerakan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Di tengah semangat untuk mencari identitas nasional, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa perjuangan nasional. Keputusan ini didasarkan kepada keuniversalan geografisnya dan secara perdagangannya. Bahasa Melayu dengan dasar yang sudah ada dirombak dan dinormalkan untuk menciptakan bahasa Indonesia yang kita kenal hari ini. Pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an meluncurkan program ambisius untuk memajukan dan meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan. Inisiatif ini mencakup kampanye kebijakan bahasa, perkembangan leksikon, dan peningkatan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Bahasa Indonesia diperkaya dengan kosakata baru dan istilah-istilah modern. Seiring dengan perkembangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, bahasa Indonesia terus berkembang. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia juga mulai memasukkan banyak kata serapan dari berbagai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Hal ini mencerminkan adaptabilitas bahasa untuk mengakomodasi perkembangan bangsa. Sastra Indonesia memiliki sejarah yang kaya, dengan pengarang-pengarang seperti Chairil Anwar, Pramudia Anantatur, dan masih banyak lagi yang memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan budaya Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia juga tentu terus ditingkatkan untuk memastikan kemahiran bahasa di antara warga negara. Sampai hari ini, bahasa Indonesia digunakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar di sekolah, media massa, dan bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa ini juga menjadi simbol persatuan dalam keragaman budaya Indonesia. Tak hanya di negeri kita tercinta, bahasa Indonesia juga dikenal di dunia internasional. Meskipun
belum sepopuler bahasa-bahasa besar seperti Inggris atau Mandarin. Beberapa kata bahasa Indonesia juga telah diadopsi dalam bahasa asing dan sebaliknya. Bahasa Indonesia juga mengadopsi banyak kata dari bahasa-bahasa asing. Hal ini menunjukkan dinamika antar budaya yang terus berlangsung. Kesimpulannya, perkembangan bahasa Indonesia mencerminkan sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa Indonesia. Bahasa ini adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dirawat untuk generasi mendatang. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.